Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baiklah, pada subuh kali ini kita bertemu dengan saudara Mas Jihan Dika Hakam Arsyadi. Oke, alhamdulillah. Yang akan kita wawancarai seperti itu untuk mengetahui dan juga agar kita dapat pelajaran seperti itu dalam hal berwirausaha. Yang kebetulan juga beliau sedang merintis usahanya yang kalau nggak salah Resbol ya. Ya, Resbol to go namanya. Resbol Gitu. to go. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja nih masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kalau rice bowl itu ya, kalau rice itu nasi ya, bowl itu apa? Mangkok. Mangkok. Iya. Jadi nasi mangkok. Iya. Mungkin apa bisa dijelaskan apa itu rice bowl? Oke. Jadi sebelumnya ya teman-teman, saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu agar kita tuh satu pemikiran seperti itu. Jadi seperti ini. Ide usaha ini tuh berawal dari kegemaran saya. Jadi saya sangat suka dengan kegiatan memasak, kemudian membuat resep-resep baru, kemudian menciptakan sebuah makanan yang lezat seperti itu. Jadi ini berawal waktu saya dulu masih menjadi santri. Kemudian saya menjadi ditaruh di bagian kantin pelajar gitu. Jadi saya sudah lama dan terbiasa untuk masak porsi besar seperti itu. Iya. Kemudian suatu ketika saya terpikir sebuah usaha gitu. Nah, kebetulan ibu saya itu kan beliau juga merintis usaha seperti makanan untuk pesanan gitu. Iya. Jadi jika orang-orang ingin memesan makanan dalam skala besar itu ibu saya bisa membuatkan pesanan tersebut. Nah, namun karena qadarullah ya, ibu saya itu sekarang sakit, beliau tidak bisa memasak lagi. Nah, saya berpikiran untuk meneruskan usaha tersebut. Jadi, namun karena situasinya pandemi seperti ini, saya berpikiran gitu, membuat sebuah menu yang simple tapi orang banyak yang suka gitu. Nah, akhirnya terciptalah sebuah ide usaha yaitu rice bowl to go. Jadi artinya adalah nasi mangkok itu yang orang-orang itu nggak perlu ribet bawa ke sana ke sini. Biasanya kan orang kalau mikir, oh nasi bungkus tuh kayak ribet kali makannya ya. Kalau dengan rice bowl ini nasi dengan porsi yang pas, kemudian ditaruh dalam sebuah mangkok yang dengan desain elegan gitu seperti itu. Kemudian orang yang misalkan mempunyai aktivitas yang luar biasa sibuk, itu bisa dengan cepat gitu pesan gitu. Misalkan ada pelanggan yang datang, Pak saya mau pesan makanan rice bowl yang ini dengan paket yang ini, misalkan paket komplit gitu. Itu akan sudah terdiri dengan sepaket nasi yang dengan menu yang luar biasa enak, kemudian dengan minum dan snack-snack yang ada gitu, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah inovasi yang ingin saya buat agar memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Jadi di tengah kesibukan seperti ini, kemudian orang-orang banyak aktivitas, kadang malas masak, kadang juga malas juga keluar rumah. Jadi saya mengintegrasikan, jadi rice bowl ini nanti akan saya pasarkan di marketplace kemudian seperti GoFood, ShopeeFood dan lain sebagainya seperti itu, agar masyarakat itu keinginannya itu terpenuhi semua gitu. Jadi tidak jadi masyarakat itu selain keinginannya terpenuhi juga termudahkan gitu. Ya, Jadi seperti itu. terbantu. Ya. Kalau kita lihat kan
nasi itu tidak tahan lama ya. Iya. Kalau untuk pemesanannya itu seperti apa? Nah, kami kebetulan untuk saat ini itu apa ya, menerima pesanan itu sesuai dengan apa ya, hari itu gitu. Iya. Jadi misalkan hari ini saya membuka katakanlah warung saya, jadi masyarakat bisa memesan melalui marketplace yang tersedia di Google Play Store. ya, Google Play Store Seperti seperti itu. GoFood, Ya, GoFood. Shopee Food. Jadi nanti pembayarannya pun juga akan lebih mudah melalui marketplace tersebut seperti itu. Terus kalau dari segi packaging itu apakah cuma mangkok seperti itu atau bagaimana? Nah, packagingnya ini yang sangat krusial saya rasa. Jadi di sini saya pernah belajar tentang marketing. Jadi orang-orang itu akan tertarik dengan kesan pertama. Nah, kesan pertama ini yang ingin saya bangun. Jadi saya ingin mendesain semenarik mungkin agar masyarakat itu tertarik dengan apa ya? Dengan selain dengan menu, kemudian dengan desain yang cakep, kemudian apa ya? Kesan pertama itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu sih, dengan mendesain yang menarik, kemudian menawarkan promo-promo, ya itu juga ya seperti itu. Nah, kalau misal tadi kan disebutkan tuh ada paket komplit. Kalau misal paket apa namanya? Paket yang standar seperti itu terdiri dari apa aja? Nah, jadi menu kami itu akan berfokus pada masakan Nusantara yang dimodernisasi seperti itu. Jadi misalkan menu yang reguler itu isinya adalah apa ya, nasi, kemudian daging yang diolah dengan daging slice itu, kemudian di bumbu Padang itu kan masih rata-rata orang masih berpikir kok bisa ya daging slice yang biasanya dimasakan Jepang tapi di bumbu Padang itu akan lebih nikmat saya rasa gitu. Kemudian gimana ya, bagaimana saya menciptakan apa namanya, sebuah menu Indonesia tapi difusion dengan menu-menu yang ke barat-baratan mungkin seperti itu. Kemudian menu yang ke Jepang-Jepangan agar yang lebih dekat, yang masih Asia gitu ya. Jadi makanan tetap Indonesia tapi dengan cita rasa yang modern yang modern gitu. Jadi pesannya, wah ini makanan Indonesia nih naik kelas nih, jadi elegan sekali gitu saya rasa. Jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat bisnis Mas Jihan ini berupa bisnis rumahan ya. Iya. Kalau untuk di rumah kan kita butuh orang lain tuh untuk bekerja, untuk membantu kita untuk mempersiapkan segala macam. Itu kalau boleh tahu pekerja-pekerja untuk dari awal-awal itu memanggil siapa seperti itu? Nah, ini kan masuk pada materi kita yaitu bisnis networking ya. Jadi saya ingin membangun sebuah tim kepercayaan yaitu dari lingkungan keluarga saya sendiri. Nah, kebetulan keluarga saya itu orang yang istilahnya dikatakan orang yang sudah lama bergelut di bidang kuliner. Jadi saya rasa itu bukanlah sebuah permasalahan yang sulit ya untuk dipecahkan. Jadi di situ saya ingin membina sebuah tim berawal dari keluarga. Kemudian nanti jika sudah besar saya ingin merekrut orang-orang luar seperti itu. Orang-orang luar yang tentunya kompeten di bidang itu. Terutama di bidang F&B, food and beverage. Kemudian dan makanan-makanan ringan. Jadi orang-orang yang bikin snack seperti itu. Kemudian yang bisa nanti saya ingin merekrut barista jika usahanya sudah mulai meluas. Kemudian saya ingin memanage agar usaha ini berjalan sesuai dengan cita-cita saya, yaitu ingin menjadikan usaha ini sebagai wadah untuk orang-orang yang ingin berkembang seperti itu. Kemudian ingin menyalurkan aspirasinya, kemudian usaha ini sebagai ladang amal seperti itu dikatakan. Kemudian pada akhirnya
yang paling utama ini adalah ridho Allah sih yang Ya. paling saya tuju utama gitu. Seperti itu. Jadi konsep utamanya tolong menolong ya. Iya, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi itu saja. Iya. Jadi seperti itu tentang usaha yang sedang digeluti oleh Mas Jihan di KHK. Mungkin ada pesan-pesan ya terakhir. Ya. Nah, pesan-pesan nih untuk teman-teman yang ingin merintis usaha atau bisnis networking. Jadi bisnis networking itu sangat penting ya, terutama itu dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah memimpin diri kita sendiri dengan sebaik mungkin. Kemudian ciptakan relasi yang baik antara kita dengan manusia, antara kita dengan Allah. Kemudian mulailah usaha dengan niat yang baik. Niat yang baik itu seperti apa? Niat baik adalah misalkan kita niat, oh ya Allah, saya ini niat usaha agar saya bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja sehingga orang-orang itu tidak banyak yang susah lagi mencari kerja. Kemudian saya niat membuat sebuah usaha ini agar orang-orang itu merasa gimana ya, tempat usaha saya itu sebagai tempat untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Jadi kita selain berusaha juga ada nilai plus itu, ya ini memasukkan kebahagiaan ke hati orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Jadi itu juga termasuk ibadah. Rasulullah pun juga bersabda memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim itu adalah termasuk ibadah, seperti itu. Jadi mungkin itu saja pesan-pesan terakhir yang dapat saya sampaikan, dan nanti insya Allah akan bertemu lagi di sesi yang lebih baik, seperti itu, Kang Fajri. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya. Teman-teman sekalian, kita telah mendapatkan beberapa pencerahan seperti itu, dan juga pelajaran dan juga beberapa motivasi dari Kang Jihan dengan usahanya. Ini ada Small to Go ya. Iya. Small to Go. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan di dalam podcast kali ini, walaupun singkat tapi insya Allah bermanfaat. Adapun saran atau pesan bisa dilanjutkan di kolom komentar. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.